Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Oke, masih pada semangat semua ya hari ini. Meskipun puasa kita harus tetap semangat. Oke, sebelum kita memasuki ke pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Saya persilahkan. Siapa? Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih pada ketua kelas yang telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut, Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, bentar. Mas Dwi Kurnia Rahman hadir? Hadir. Oke. Mbak Elsa hadir? Hadir, Pak. Mbak Putri Laili hadir? Hadir, Pak. Mas Muhammad Amin Ma'ruf hadir? Mungkin terlambat ya. Oke. Sambil menunggu kehadiran Mas Amin, kita lanjut ke pembelajaran. Oke, untuk pertemuan kemarin kita kan telah mempelajari yang namanya itu peluang kejadian majemuk. Yang telah kita pelajari sebelumnya adalah tentang peluang kejadian majemuk saling bebas dan saling lepas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian bersyarat. Nah, apa itu peluang kejadian bersyarat? Nah, sebentar, saya akan menampilkan PPT-nya. Nah, kita akan mempelajari peluang kejadian bersyarat. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya ialah 1. Menentukan nilai dari suatu peluang kejadian bersyarat. Yang kedua yaitu menentukan nilai dari peluang irisan dua kejadian tak saling bebas. Yang ketiga, menerapkan konsep dan aturan peluang kejadian bersyarat dalam suatu permasalahan nyata. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, menerapkan konsep dan aturan peluang irisan dua kejadian tak saling bebas. Nah, sebelumnya Bapak akan menyampaikan bagaimana pembelajaran kita akan kita laksanakan. Nah, di sini Bapak ingin menerapkan konsep expository, yaitu dengan sedikit penjelasan dari Bapak mengenai materi yang akan kita pelajari. Lalu dilanjut dengan diskusi presentasi untuk membahas semisal nanti Bapak memberikan latihan soal. Oke, lanjut ya. Nah, di sini apa itu peluang kejadian bersyarat? Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang peluang kejadian bersyarat ini, nah, Bapak punya beberapa kasus ya. Kita akan berpikir bersama terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kasus 1. Suatu hari Iqbal akan mengikuti ujian hafalan Al-Quran kepada Pak Ustadz Hamid pada bulan April nanti. Berapakah peluang ujian tersebut diadakan pada tanggal kelipatan 5 di bulan April? Nah, di sini untuk kasus pertama bisa dipahami ya. Lalu untuk kasus yang kedua, di sini ada suatu hari Iqbal akan mengikuti ujian hafalan Al-Quran kepada Pak Ustadz Hamid. Jika Pak Ustadz Hamid sebelumnya telah memberitahu Iqbal bahwa ujian akan diadakan pada tanggal ganjil di bulan April, berapa peluang ujian tersebut diadakan pada tanggal kelipatan 5 di bulan April tersebut? Nah, di sini apa perbedaannya? Nah, di sini kalau kita lihat dengan seksama, itu kan untuk kasus 1 itu sekedar cuman kasus peluang kejadian tunggal karena cuman ada satu kejadian saja, yaitu ujian akan diadakan pada tanggal kelipatan 5 di bulan April. Akan tetapi untuk yang kasus kedua itu ada
kejadian yang mendahulunya atau kejadian yang terjadi sebelumnya, yaitu jika Pak Ustadz Hamid telah memberitahu Iqbal bahwa ujian tersebut akan diadakan pada tanggal ganjil di bulan April. Nah, kalau semisal di kasus pertama itu kan kita tahu semestanya itu ada 30 hari. Nah, sedangkan di kasus kedua itu sama-sama di bulan April, tetapi dibatasi oleh pernyataan Pak Ustadz Hamid bahwa ujian akan diadakan pada tanggal ganjil saja. Berarti ada sedikit pengaruh terhadap kejadian sebelumnya. Nah, lalu ditanyakan berapa peluang ujian tersebut diadakan pada tanggal kelipatan 5 di bulan April. Nah, di sini kan sudah jelas ya. Kasus pertama dengan kasus kedua itu memiliki nilai peluang yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, jadi peluang kejadian bersyarat adalah suatu peluang kejadian A dengan syarat jika kejadian B telah terjadi, atau dapat kita katakan nilai peluang kejadian A berpengaruh oleh terjadinya kejadian B. Nah, kalau kita kembali ke kasus tadi, yang kasus pertama kan cuma ada satu kejadian. Nah, kalau yang kasus kedua itu ada dua. Nah, di sini kita ibaratkan itu untuk Pak Ustadz Hamid sebelumnya telah memberitahu Iqbal bahwa ujian tersebut akan diadakan pada tanggal ganjil. Itu kita ibaratkan sebagai B pada pernyataan tadi. Nah, untuk kejadian A-nya yaitu ujian tersebut akan diadakan pada tanggal kelipatan 5 di bulan April. Nah, lanjut ya. Lalu dalam bentuk matematika, peluang kejadian bersyarat ini peluang kejadian bersyarat tersebut dinyatakan sebagai, nah ini nilai peluang A dengan syarat B. Nah, seperti ini membacanya. Atau bisa juga peluang kejadian A jika B diketahui atau B telah terjadi. Nah, di sini kalau dilihat dari bentuknya ya. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, di sini itu P itu menunjukkan peluang atau nilai peluang. Di sini A adalah kejadian A, dan yang di belakang garis ini B yaitu kejadian syarat atau kejadian yang mendahului. Nah, sehingga kalau kita dengan bahasa yang mudah itu bisa kita ingat-ingat seperti ini. Peluang kejadian A dengan syarat B itu biasanya yang ditanyakan itu ada di depan. A-nya yang ditanyakan itu kan A. Lah, yang sudah terjadi itu B. Untuk mengingat-ingatnya, untuk lebih mudahnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, untuk rumus peluang kejadian bersyarat. Untuk rumus peluang kejadian bersyarat, munculnya A jika diketahui B adalah nilai peluang kejadian A dengan syarat B sama dengan peluang kejadian A dan B atau peluang kejadian irisan A dan B per peluang kejadian B dengan syarat peluang kejadian B tidak sama dengan 0. Nah, sampai sini paham apa tidak? Mbak Elsa dan lain-lain? Mas Roman? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini ada yang menarik. Kemudian, nah, lalu bagaimana rumus peluang kejadian bersyarat munculnya B jika A diketahui? Yo, ada yang tahu apa tidak? Ada yang tahu? Belum, Pak. Belum tahu. Belum tahu, oke. Mbak Putri, mau menjawab? Mas Rohman? Belum Pak, nanti ya. Oke, nanti aja. Nanti ya, pokoknya ya. Oke. Nah, untuk peluang kejadian B dengan jika diketahui A sama dengan peluang kejadian irisan A dan B per peluang kejadian A dengan syarat peluang kejadian A tidak sama dengan 0. Kalau diperhatikan, bentar. Kalau diperhatikan, ini kan kalau yang kasus pertama tadi yang ditanyakan adalah peluang kejadian A dengan syarat B. Lihat, jadi menulisnya adalah A yang ditanya terlebih dahulu tadi A, lalu disusul dengan
yang diketahui di belakangnya B. Nah, untuk rumusnya untuk lebih mudah menghafal itu yang telah diketahui itu menjadi penyebutnya. Sini. Di sini kan yang telah diketahui B, jadi penyebutnya di sini juga peluang kejadian B. Nah, sama juga dengan kasus yang kedua, yaitu peluang kejadian bersyarat munculnya B jika diketahui A. Nah, di sini kan yang ditanyakan tadi peluang kejadian B dengan syarat A. Lalu yang di bawah juga peluang kejadian A dengan syarat peluang kejadian A tidak sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini masih aman ya? Aman, Pak. Paham. Oke, sip. Lanjut. Nah, mari kita berpikir bersama lagi. Nah, perhatikan. Di sini kita Bapak kasih rumus peluang kejadian bersyarat A dengan syarat B sama dengan nilai peluang kejadian A irisan B per peluang kejadian B dengan syarat P peluang kejadian B tidak sama dengan 0. Nah, di sini perhatikan. Dari persamaan tersebut bisa juga kita dapatkan rumus apa? Ayo, ada yang tahu? Mas Roman mau menjawab? Belum Pak. Duh, gimana sih? Nah, Oke. Nah, dari rumus ini kita bisa mendapatkan peluang irisan A dan B atau peluang irisan tak saling bebas kejadian A dan B. Kenapa di sini tidak saling bebas? Karena kita kan masih dalam ruang lingkup peluang kejadian bersyarat, di mana peluang A itu berpengaruh terhadap kejadian peluang B. Nah, jadi rumusnya adalah kita modifikasi dari peluang kejadian A dengan syarat B, kita mendapatkan peluang kejadian irisan A dan B sama dengan peluang kejadian B dikali dengan peluang kejadian A dengan syarat B. Nah, bisa juga kita dapatkan dari peluang kejadian B dengan syarat A, yaitu peluang irisan A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B dengan syarat A. Loh, Pak, di situ kok sama? Bukannya itu rumus yang berbeda lah. Untuk irisan, untuk himpunan irisan itu kan di mana anggota himpunannya itu berada di kedua belah pihak. Di A ya ada, di B ya ada. Jadi di sini itu sama-sama memiliki anggota tersebut. Nah, di sini itu alasannya kenapa bisa sama. Cuman berbeda pada penyebut dan peluang kejadian bersyaratnya. Tapi intinya kita bisa mendapatkan peluang irisannya itu sama. Tapi dengan syarat ini adalah untuk peluang irisan tak saling bebas. Nah, kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang peluang kejadian majmuk saling bebas, itu mirip dengan hal ini. Akan tetapi kalau yang kemarin itu peluang satu tidak mempengaruhi peluang lainnya. Sedangkan kalau di sini peluang satu memiliki pengaruh terhadap kejadian satu memiliki pengaruh terhadap peluang kejadian lainnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas Rohman? Mbak Elsa, Mbak Putri? Paham. Oke, Sudah. sip. Oke. Lanjut ya, kita ke contoh soal. Nah, sini punya soal ya. Ini adalah kasus yang kedua tadi. Suatu hari Iqbal akan mengikuti ujian hafalan Al-Quran kepada Pak Ustadz Hamid. Jika Pak Ustadz Hamid sebelumnya telah memberitahu Iqbal bahwa ujian tersebut akan diadakan pada tanggal ganjil di bulan April, berapakah peluang ujian tersebut akan diadakan pada tanggal kelipatan 5 di bulan April tersebut? Nah, di sini pertama kita bisa melakukan permisalan. Di sini misalkan S adalah himpunan semesta atau seluruh tanggal di bulan April. Yang kedua yaitu A, kita misalkan sebagai himpunan tanggal ganjil di bulan April atau kejadian ujian terjadi di tanggal ganjil di bulan April. Dan B adalah himpunan tanggal kelipatan 5 di bulan April. Nah, kita misalkan seperti itu. Selanjutnya kita data hal-hal yang telah diketahui. Sini
kita tahu bahwa semestanya itu kan seluruh tanggal di bulan April. Jadi kita tulis 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 30 karena di bulan April ada 30 hari. Selanjutnya yaitu A, himpunan tanggal ganjil di bulan April, yaitu ada 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai 29. Nah, sehingga di sini kita bisa mendapatkan peluang kejadian A sama dengan banyak anggota himpunan A per banyak anggota himpunan S, sama dengan tadi kan untuk jumlah anggota himpunan A ada 15 ya, karena tanggal ganjil di bulan April ada 15. Lalu untuk banyaknya anggota himpunan S ada 30. Sehingga kita mendapatkan nilai 1/2 atau bisa kita tuliskan dalam bentuk desimal yaitu 0,5 atau setengah. Selanjutnya kita data pada himpunan B, yaitu tanggal kelipatan 5 di bulan April, yaitu ada 5, 10, 15, 20 dan 25 dan 30. Selanjutnya, maka kita kan sudah tahu dari A dan B kita bisa mendapatkan himpunan irisannya, yaitu yang keduanya itu memiliki sifat ganjil dan kelipatan 5, yaitu cuman ada 3, yaitu 5, 15 dan 25. Sehingga peluang irisan A dan B sama dengan banyaknya anggota A irisan B per banyaknya anggota S, sama dengan 3/30, atau kita sederhanakan menjadi 1/10. Bisa kita tuliskan juga sebagai bentuk desimal 0,1. Nah, selanjutnya kita sudah tahu diketahuinya tadi. Nah, yang ditanyakan adalah peluang ujian diadakan pada tanggal kelipatan 5 jika diketahui pada tanggal ganjil, atau nilai peluang kejadian B dengan syarat A. Tadi kan B adalah yang kejadian di tanggal kelipatan 5-nya dan A itu di tanggal ganjilnya. Penyelesaian. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu rumus peluang kejadian bersyaratnya. Di sini peluang kejadian bersyarat B dengan syarat A sama dengan nilai peluang kejadian A irisan B dengan per nilai peluang kejadian A dengan syarat nilai peluang kejadian A tidak sama dengan 0. Nah, kita kan tahu tadi peluang kejadian A tidak sama dengan 0, kan, tetapi sama dengan 0,5, sehingga bisa memenuhi. Selanjutnya, nah, kita masukkan angka-angkanya. Di sini tadi untuk nilai peluang kejadian A irisan B itu kan sebesar 0,1. Nah, untuk peluang kejadian A-nya ada 0,5 sini. Nah, kita masukkan sehingga kita bisa kita sederhanakan atau bisa kita bentuk dalam angka yang lebih mudah, yaitu 1/5, atau kita tulis dalam bentuk desimal 0,2. Nah, kesimpulannya adalah jadi peluang kemungkinan ujian diadakan pada tanggal kelipatan 5 jika diketahui pada tanggal ganjil di bulan April adalah 1/5 atau 0,2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Paham, Pak. Oke, paham semuanya ya. Ya, kalau di kelas unggulan tuh biasanya itu siswanya itu lebih paham daripada kelas lainnya, dan juga siswanya itu lebih sedikit. Cocok sekali dengan kelas ini. Oke, lanjut ya. Nah, contoh kedua. Di sini, suatu hari Dila membawa sebuah kantong yang berisi 10 permen buah dan 12 permen coklat yang hendak ia bagikan kepada teman-temannya. Dila akan memberikan masing-masing temannya 2 buah permen secara acak. Jika Nur adalah teman pertama yang Dila beri 2 permen, berapa peluang Nur mendapatkan keduanya adalah permen coklat? Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu. Nah, tadi itu kan Dila membawa sekantong yang berisi permen buah dan permen coklat.
Nah, kita misalkan di sini agar lebih mudah, yaitu B kita misalkan permen buah dan C kita misalkan sebagai permen coklat. Lalu diketahui tadi kan banyaknya permen buah yang dibawa Dila itu sebanyak 10, dan permen coklat yang dibawa oleh Dila juga terdiri dari 12 permen coklat. Jadi untuk himpunan semestanya sama dengan 22. Selanjutnya yang ditanyakan adalah peluang Nur mendapatkan keduanya adalah permen coklat. Penyelesaiannya seperti ini. Pertama, di sini kan kita bisa misalkan itu Dila mengambil satu persatu, mengambil satu secara acak, diambil lalu diberikan, lalu mengambil lagi, kan bisa seperti itu. Juga bisa sekali ambil 2 bisa. Tapi kita untuk menghitungnya akan lebih mudah untuk kita ibaratkan itu Dila mengambil satu persatu tanpa pengembalian, karena kan diberikan oleh temannya, kan nggak mungkin dong diambil lagi. Nah, pertama kita akan mencari peluang kejadian pertama terambil permen coklat, yaitu seperti peluang kejadian tunggal biasa, yaitu peluang kejadian C sama dengan NC atau banyaknya permen coklat, yaitu tadi ada 12, per NS atau banyaknya semesta, yaitu ada 22, yaitu 12 per 22, atau kita sederhanakan menjadi 6 per 11. Lalu kita kan tadi sudah mendapatkan satu buah permen coklat, yaitu peluangnya adalah 6 per 11. Lalu kita mencari peluang kejadian untuk mendapatkan permen yang kedua, yang juga permen coklat. Lah, karena tidak ada pengembalian, maka sisa permen yang ada sekarang berjumlah 21 dengan 10 permen buah dan 11 permen coklat. Kenapa seperti itu? Tadi kan sudah diambil satu permen coklat, yaitu yang pada pengambilan pertama tadi, sehingga sisanya untuk keseluruhan yang ada di dalam kantong itu kan cuma tinggal 21 karena sudah diambil satu. Nah, untuk permen buahnya kan masih tetap karena belum diambil sama sekali. Oke. Lanjut. Nah, di sini kok itu peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian syarat C dengan syarat C lah. Kenapa seperti demikian? Karena kan kita di sini mencari peluang kejadian terambilnya permen coklat dengan syarat permen coklat tadi sudah terambil satu, lah sehingga di sini menjadi peluang kejadian bersyarat. Yaitu di sini cukup mudah karena tadi sisanya tinggal 11, jadi kita tulis untuk NC-nya yang kedua yaitu 11, dan untuk NS yang kedua yaitu ada 21. Nah, jadi peluang terambilnya keduanya adalah permen coklat adalah sini peluang kejadian C irisan C, atau bisa kita sebut sebagai peluang kejadian C dan C sama dengan peluang kejadian C dikali dengan peluang kejadian C dengan syarat C yang pertama. Lalu kita masukkan angka-angkanya tadi. Kita kan sudah mendapatkan untuk kejadian C-nya yang pertama yaitu 6 per 11, dan untuk yang kedua yaitu untuk permen yang terambil kedua yaitu ada 11 per 21. Nah, kita tinggal masukkan saja di sini. Menjadi 6 per 11 kali 11 per 21. Nah, kita di sini bisa langsung sederhanakan ya. Karena 11 dan 11 bisa kita bagi jadi 1, berarti tinggal 6 per 21. Sini kita sederhanakan menjadi 2 per 7. Oke, kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi simpulannya adalah, jadi peluang Nur mendapatkan keduanya permen coklat adalah 2 per 7. Nah, seperti itu. Di sini itu untuk contoh peluang kejadian irisan A dan B tak saling bebas, karena yang kejadian sebelumnya itu mempengaruhi kejadian selanjutnya. Nah, untuk sekarang ini apakah ada yang mau ditanyakan, apa sudah paham? Sudah paham Pak, jelas sekali. Oh, sip, mantap. Mari kita buktikan pemahaman teman-teman di sini dengan contoh soal. Latihan soal. Di sini Bapak ada 3 latihan soal.
Di sini ada 1, 2, dan di sini adalah contoh soal yang cukup kontekstual menurut Bapak. Ada 3. Nah, di sini Bapak nanti meminta untuk teman-teman mengerjakan ketiga soal ini. Lalu ketika sudah selesai, nanti Bapak akan secara acak meminta teman-teman untuk mempresentasikan satu jawaban atau hasil satu soal yang telah dikerjakan untuk dipresentasikan di depan kelas atau dipresentasikan ke teman-teman lainnya, sehingga kita bisa berdiskusi apa yang perlu kita pelajari dan apa yang harus dilakukan dengan soal tersebut. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, akan Bapak beri waktu selama berapa menit enaknya ya? 15 menit ya? Satu soal 5 menit, oke. Oke, bisa disiapkan kertas dan pulpennya. Dimulai dari sekarang. Oke. Oke, waktu sudah habis ya, sudah 15 menit. Oke, Bapak akan memilih ya, menunjuk siapa yang nanti mempresentasikan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Yang pertama Bapak ingin menunjuk itu Mas Rohman. Yang kedua Mbak Elsa. Yang ketiga Mbak Putri Laili. Oke, bisa dimulai dengan Mas Rohman. Nah, oke, tadi cukup seru ya diskusinya. Tadi Mas Rohman juga sudah menjelaskan dengan baik, juga Mbak Elsa dan Mbak Putri Laili. Nah, tadi sudah kita ketahui ada beberapa bentuk soal ya. Kalau teman-teman perhatikan, itu bentuk soalnya cukup berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa jenis soal pada sebab peluang kejadian bersyarat ini. Yang pertama yaitu model banyak sifat, yaitu seperti contoh soal nomor 1 tadi yang pada kasus Iqbal, dan seperti pada latihan soal nomor 3 itu banyak sifat. Kenapa banyak sifat? Karena itu biasanya itu berhubungan dengan angka. Nah, angka itu kan bisa bersifat banyak ya, bisa bersifat ganjil sekaligus prima, lalu bisa genap, bisa sekalian habis dibagi 2, 4, dan sebagainya. Nah, itu maksudnya itu memiliki banyak sifat tuh seperti itu. Ya, kalau di sini kan tadi untuk yang kasus Iqbal tadi itu kan yang diminta adalah pada tanggal ganjil dan kelipatan genap. Nah, di situ kan mempunyai banyak sifat. Dan juga untuk latihan soal nomor 3 yaitu di sini. Di situ diminta adalah tanggal genap dan kelipatan 3. Seperti itu. Lalu yang bentuk contoh kedua yaitu model telah diketahui nilai peluangnya. Contohnya itu seperti pada contoh latihan soal nomor 1. Di sini itu kan sudah diketahui ya peluang-peluangnya. Yaitu yang pertama adalah peluang Ahmad datang tepat waktu pada sholat maghrib berjamaah sebesar 0,3, dan peluang bahwa Ahmad dapat mengaji Al-Quran tepat waktu juga yaitu 0,92. Nah, di situ bentuk soal yang sudah diketahui nilai peluangnya. Itu cukup mudah. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu peluang irisan tak saling bebas, seperti pada contoh soal yang kedua, yang Dila tadi yang membawa permen buah dan permen coklat, dan juga pada kasus latihan soal nomor 2. Sini yang suatu malam di suatu tempat mengaji anak-anak, Pak Ustadz hendak memberi kitab juz amma itu. Nah, di situ adalah contoh yang irisan tak saling bebas. Lalu ada satu lagi. Nah, sini akan Bapak buat sebagai PR, yaitu model tabel terperinci. Nah, di sini tugasnya untuk dikerjakan di rumah ya. Ini tugasnya yang ingin Bapak berikan yaitu nanti teman-teman bisa membuka modul peluang kejadian bersyarat yang telah Bapak share kemarin.
Di situ ada pada halaman 25 ada beberapa contoh soal ya. Di situ teman-teman bisa memilih soal-soal satu saja, 4 yang terdiri dari model pertama, model kedua, model ketiga, dan model keempat. Nah, di situ nanti bisa diidentifikasi ini soal pertama itu jenis modelnya seperti ini, model apakah model banyak sifat atau model peluang irisan tak saling bebas seperti itu. Dan juga nanti Bapak akan nilai seberapa tepatnya teman-teman dalam menentukan cara atau metode dalam menyelesaikan berbagai model tersebut yang yang kurang lebih mirip yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, seperti itu. Untuk PR-nya apakah bisa dipahami? Bisa Pak, buku tugas. Ya, di buku tugas. Itu atau bisa nanti akan saya buatkan link, nanti tugasnya akan dikirim di link saja karena kita kan masih online di sini ya, belum bisa tatap muka. Oke. Dan nanti 4 model soal yang memenuhi. Yang pertama yaitu banyak sifat, peluang telah diketahui, dan irisan tak saling bebas, dan model terperinci. Oke. Seperti itu ya. Oke. Nah, kesimpulan. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah kita telah mempelajari bahwa suatu peluang kejadian dikatakan peluang kejadian bersyarat jika suatu peluang kejadian A dengan syarat jika B telah diketahui atau dapat kita katakan nilai peluang kejadian A terpengaruh oleh terjadinya kejadian B, dan kita tulis dalam bentuk matematikanya yaitu atau rumusnya yaitu peluang kejadian A dengan syarat B sama dengan nilai peluang kejadian A irisan B per peluang kejadian B dengan syarat peluang kejadian B tidak sama dengan 0. Selanjutnya, dari rumus peluang kejadian bersyarat kita tahu bahwa kita bisa mendapatkan rumus peluang irisan A dan B yang tentunya tidak saling bebas atau saling terikat, yaitu peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian B kali nilai peluang kejadian A dengan syarat B, atau peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A kali peluang kejadian B dengan syarat A. Selanjutnya yaitu tadi ada beberapa jenis soal pada subbab peluang kejadian bersyarat ini. Yang pertama yaitu model banyak sifat, yang kedua adalah model telah diketahui nilai peluangnya, yang ketiga model peluang irisan tak saling bebas, dan yang terakhir yaitu model tabel terperinci. Seperti itu. Nah, sekian dulu yang kegiatan pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya jika ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Oke, bentar. Bapak ingin mengingatkan, ini kan sudah masuk ke subbab terakhir pembelajaran pada subbab peluang kejadian majemuk ini ya. Nah, sehingga pada pertemuan pekan depan Bapak ingin mengadakan semacam evaluasi pembelajaran, atau bisa kita katakan bahwa Bapak ingin mengadakan ulangan pada subbab ini, yaitu yang meliputi peluang kejadian majemuk tak saling bebas, saling bebas, saling lepas, dan peluang kejadian bersyarat. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan ya, mulai malam ini nanti bisa mulai mempelajarinya kembali. Oke, mungkin itu saja yang ingin Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Oke, kurang lebihnya itu mungkin langsung Bapak tutup saja ya. Oke, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Asa. kasih.